Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menu ketiga dari submenu correlates pada SPSS, yaitu correlate distance. Yaitu ada bivariate, parsial, dan distance. Yang pertama yaitu bivariate, yaitu analisis korelasi bivariate digunakan untuk melihat tingkat hubungan antara dua variabel. Yang kedua yaitu parsial, yaitu analisis korelasi parsial berfungsi untuk melihat tingkat suatu hubungan antara dua variabel dengan memperhatikan variabel kontrol yang ditentukan oleh si peneliti. Yang ketiga yaitu ada distance, yaitu analisis korelasi distance yang akan dibahas di penjelasan berikut, yaitu pengertian korelasi distance. Korelasi distance berfungsi untuk menghitung lebar varian dari pengukuran statistik, baik dalam bentuk kesamaan atau ketidaksamaan, baik variabel yang berpasangan ataupun kasus atau data berpasangan. Jadi, analisis korelasi distance bertujuan untuk mencari kesamaan atau ketidaksamaan variabel atau kasus yang dibandingkan. Korelasi distance bisa digunakan untuk jenis data apapun. Untuk lebih jelas, kita beralih ke contoh kasus dan rumusan masalah. Data masih menggunakan data yang sama pada contoh kasus kemarin. Berikut adalah data penampilan dari data yang dimiliki. Misalkan kita ingin mengetahui kesamaan pengaruh omset penjualan, biaya promosi terhadap laba. Berikut rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu beberapa besar korelasi antara omset penjualan dengan laba. Berapa besar korelasi antara biaya promosi dengan laba? Lalu bagaimana kesamaan nilai korelasi antara omset penjualan dengan biaya promosi? Baiklah, kita langsung ke pembahasan. Saya akan memulai dengan menginput data terlebih dahulu yang berasal dari Excel, yaitu langkah-langkah input dan analisis data di SPSS. Yang pertama yaitu input data. Buka file Excel yang berisi data laba, omset penjualan, dan biaya promosi. Selanjutnya, seleksi data pada kolom laba, omset penjualan, dan biaya promosi. Kemudian, copy. Lalu, kita menuju ke program SPSS. Masuk ke jendela data view. Lalu, pastekan data yang tadi kita copy dari Excel di sini. Maka data laba, omset penjualan, dan biaya promosi sekarang sudah terinput di SPSS. Tetapi nama variabelnya masih belum betul. Nanti kita akan membetulkan pada saat mendefinisikan variabel. Langkah yang kedua yaitu mendefinisikan variabel. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mendefinisikan variabel-variabel ini. Masuk ke variabel view. Pada kolom name di barisan pertama isikan laba, barisan kedua yaitu omset, barisan ketiga yaitu biaya. Pada kolom demical ubah menjadi 0 untuk baris pertama dan kedua karena data yang kita miliki bukan data pecahan, dan baris ketiga biarkan 2 karena datanya berbentuk angka 2 desimal di belakang koma. Lalu pada kolom label di baris kedua isikan omset penjualan. Di baris pertama isikan laba, di baris ketiga yaitu isikan biaya promosi. Selanjutnya di kolom measure semua variabel dalam bentuk scale. Kolom yang lain biarkan defaultnya. Kembali ke data view. Sekarang nama variabel sudah berubah, maka proses penginputan data sudah bisa dianggap selesai. Lalu proses yang ketiga yaitu analisis korelasi distance. Selanjutnya adalah proses analisis data. Berikutnya langkah-langkah untuk melakukan analisis korelasi distance. Pada menu bar, klik
atau ring light row, pilih correlate atau ring row, lalu pilih distance. Maka akan muncul kotak dialog distance. Kemudian, masukkan semua variabel yang dianalisis ke kotak variables. Tentukan Ctrl A pada kotak ini sehingga semua variabel terseleksi. Lalu klik tanda panah ini. Pada bagian compute distance, pilih yang between variables. Lalu pada measure, pilih yang similarities. Klik tombol measure, kemudian muncul kotak distance, similarity, measure. Pilih yang interval dan personal correlation. Yang lain biarkan defaultnya, lalu klik continue. Kemudian klik OK, lalu input dan kesimpulan analisis. Maka akan muncul output analisis korelasi. Distance merupakan label proximity matrik yang menunjukkan nilai korelasi antara variabel yang diteliti, yaitu laba, omset penjualan, dan biaya promosi. Yang perlu kita jelaskan dari korelasi ini adalah ketentuan hubungan antara variabel. Jadi, kita hanya memperhatikan nilai korelasi yang dihasilkan, di mana nilai tersebut selanjutnya akan dikategorikan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Berikut adalah label kriterianya. Menampilkan tabel kriteria kekuatan hubungan korelasi. Untuk menganalisis, kita perhatikan baris yang pertama saja, karena baris yang lain juga nilainya sama, hanya sudut pandangnya yang berbeda. Dari tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, korelasi antara omset penjualan dengan laba termasuk kategori sangat kuat, yaitu 0,933. Yang kedua, korelasi antara biaya promosi dengan laba termasuk kategori kuat, yaitu 0,745. Ketiga, jika dibandingkan antara hasil omset penjualan dengan laba dan antara biaya promosi dengan laba, maka korelasi omset penjualan dengan laba kategorinya berada di atas korelasi antara biaya promosi dengan laba. Jadi, omset penjualan dan biaya promosi mempunyai kesamaan dalam menentukan laba. Namun, tingkat korelasinya lebih kuat omset penjualannya dibandingkan dengan biaya promosi. Demikian pembahasan analisis korelasi distance penggunaan SPSS. Semoga mudah dipahami dan dimengerti.